Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. 9 Februari 2024 diperingati sebagai Hari Pers Nasional 2024. Dengan peringatan ini diharapkan insan pers dapat menjadi penyambung informasi kebenaran di tengah maraknya berita bohong atau hoax, terutama jelang pesta demokrasi. Hari Pers yang diperingati setiap tanggal 9 Februari merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap profesi jurnalis, di mana mereka bekerja sambil membawa misi memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penetapan Hari Pers Nasional per tanggal 9 Februari didasari pada keputusan Presiden nomor 5 tahun 1985. Tahun ini Hari Pers Nasional mengusung tema mengawal transisi kepemimpinan nasional dan menjaga keutuhan bangsa, di mana insan pers diharapkan dapat menjaga keutuhan bangsa dan menjadi penyambung informasi kebenaran di tengah pesta demokrasi pemilu 2024 yang rawan akan berita bohong atau hoax. Melalui Hari Pers tahun ini, insan pers juga dapat menyajikan informasi yang benar dalam mencerdaskan rakyat serta mengedepankan praktik jurnalistik yang sehat. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah bersama dengan Agung Darmajaya selaku Wakil Ketua Dewan Pers. Kita akan sapa langsung. Selamat siang, Pak Agung, apa kabar? Selamat siang, Mas Akbar. Sehat, semuanya sehat ya. Alhamdulillah, kami juga Terima sehat. kasih. Pak Agung, selamat Amin, Hari amin. Pers Nasional 2024. Terima kasih atas perhatian, atas atensi dari teman-teman komunitas pers, juga dari masyarakat, serta semua pihak. Terima kasih. Baik, tapi dalam perayaan ini, apakah masih ada catatan penting, terutama tentang kesejahteraan pers? Ya, baik. Terima kasih Mas Akbar. Jadi suka tidak suka dalam kurun beberapa waktu terakhir ini kita juga sedang mengalami situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Ya. Karena kenapa? Perkembangan platform media yang terus tergerus ya dengan munculnya platform media sosial ini juga menjadi tantangan yang harus mau tidak mau kita beradaptasi ya. Jadi eranya itu yang terjadi. Kedua juga ya pasca COVID kita masih belum juga situasinya pulih betul. Ini menjadi dua hal, terutama tadi yang agak concern sekali adalah munculnya platform baru, di mana ini menjadi tantangan meneguhkan kepada teman-teman insan pers untuk terus bekerja profesional, tunduk dan patuh dengan aturan kode etik jurnalistik agar bisa menjadi pembeda mana yang layak dipercaya oleh publik kaitannya media massa supaya tidak tergerus dengan kepercayaan publik yang mencari informasi berita, lagi informasi berita di media sosial yang tentunya punya potensi sangat besar terkait dengan hal-hal yang sangat merugikan, misalnya dengan hoax dan lain-lain. Ya, tentu kemajuan teknologi yang sangat cepat ini tidak bisa kita hindarin begitu Pak Agung ya. Artinya jika bisa dikatakan kita sudah masuk ke era post-truth di mana setiap orang bisa membuat sebuah kebenaran. Lalu apakah melihat era ini, masuk ke dalam era ini, apakah pers juga terpapar hingga saat ini? Lalu bagaimana menyikapinya? Sekali lagi ini menjadi otokritik untuk kita insan pers bahwa bagaimanapun juga muncul tadi misalnya beragam konsep ya, ada citizen journalism atau misalnya platform media baru, tapi yang memang tidak bisa tergantikan. Sekali lagi bahwa berita prosesnya cukup panjang. Ketika muncul di media massa, baik di koran, cetak ya, kemudian di media elektronik tadi dan televisi, serta media online, prosesnya tadi ketika membuat berita panjang. Dari informasi yang ada, maka kewajiban kita sebagai orang pers melakukan investigasi dan melakukan klarifikasi sehingga ketika masuk ke ruang redaksi muncullah menjadi sebuah berita rasanya sudah sahih bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau bicara tentang media sosial, tentu sumbernya belum tentu bisa dipercaya. Karena sekali lagi informasi bisa bohong, tapi berita tidak bisa bohong. Ini yang menjadi penting tantangan di era hari ini yang ada. Pada waktu COVID juga tetap tidak bisa kemudian kerja-kerja wartawan tergantikan mencari berita, kemudian tidak berdasarkan kaidah jurnalistik. Membuat berita misalnya katanya, rasanya, sepertinya tidak
tidak cover both side dan tidak ada keberimbangan dan lain. Ini menjadi penting karena sekali lagi masyarakat butuh informasi yang benar dan baik. Tentunya untuk mendapatkan berita yang benar dan baik butuh proses gitu kan. Teman-teman jurnalis selalu dibekali bagaimana memegang teguh kode etik jurnalistik, bahwa persoalan hari ini muncul dengan beragam platform dianggap itu memudahkan orang melakukan pekerjaan, tetapi tidak bisa menggantikan prinsip-prinsip jurnalistik. Ini menjadi penting agar bisa membedakan mana sebuah berita, mana informasi dari media sosial, yang sekali lagi saya tegaskan bahwa informasi bisa salah, tapi berita tidak bisa salah. Baik, hoax bertebaran, fungsi pers masih bisa kita lakukan, artinya kita masih bisa mengkonfirmasi peristiwa ini terjadi benar atau tidak. Artinya media mainstream masih menjadi patokan begitu ya, antara berita hoax ataupun tidak. Apakah prinsip-prinsip ini juga memiliki transformasi sehingga beberapa pola pemberitaan juga sepertinya berubah mengikuti teknologi? Kita tidak bisa menghindari bahwa beradaptasi, bahwa teknologi terus berkembang. Tetapi prinsip-prinsip jurnalistik sampai hari ini belum bisa tergantikan. Jadi hari ini muncul misalnya ada AI. Iya, faktanya memang itu teknologi yang ada. Tetapi AI belum sepenuhnya bisa menggantikan, karena bagaimanapun juga peran lakukan investigasi dan verifikasi di lapangan terkait sebuah informasi itu menjadi penting. Jadi sekali lagi, hari ini kita beradaptasi dengan teknologi, tapi bagaimana memanfaatkan teknologi gitu kan, agar tadi keberadaan media tidak tergerus. Karena sekali lagi, ketika masyarakat merasa tercederai dengan informasi yang didapatkan tidak benar, salah, ataupun merugikan, maka tentunya kepercayaan publik terhadap media akan tergerus. Ini menjadi penting, sehingga tidak hanya dalam posisi kemudian para pelaku media juga menggampangkan melakukan sesuatu yang sifatnya cepat, tetapi sebetulnya melanggar kode etik, kemudian menyederhanakan. Yang dirugikan bukan hanya masyarakat, tapi media sendiri. Karena sekali lagi, kepercayaan publik terhadap medianya maka berkurang dan tentunya akan ditinggalkan. Ini menjadi penting, bahwa hari ini kemudian pangsa besarnya, trennya, passionnya orang bergeser menggunakan media sosial, dan bagaimana kemudian mengemasnya, media beradaptasi. Banyak juga teman-teman media mainstream memiliki juga media sosial, platform yang baru, tetapi ditautkan. Ini sekedar bagaimana kita juga meraih pangsa pasar di sana, tapi tidak melupakan, tidak meninggalkan kaidah, kode etik, undang-undang terkait dengan jurnalistik. Ini menjadi penting. Baik, Pak Agung, apakah kita sebagai individual harus mengupgrade skill begitu mengikuti teknologi, kemajuan teknologi begitu, sehingga tidak ketinggalan zaman nih dengan beberapa transformasi digital yang terjadi? Suka tidak suka memang situasinya demikian ya. Jadi artinya kita tidak hanya juga memberikan informasi, tapi juga memberikan edukasi dan literasi. Sama halnya ketika juga di internal kami, di jurnalis, bagaimana kita juga memberikan pelatihan, memberikan ada jenjang kompetensi kepada teman-teman wartawan, teman-teman media, termasuk juga kepada medianya sendiri. Karena bagaimanapun juga jangan sampai misalnya skill wartawannya tidak terupgrade, medianya juga tadi disampaikan bagaimana setelah orang terupgrade, medianya juga bagaimana memberikan kesejahteraan terhadap jurnalisnya. Ini menjadi penting karena dua hal juga yang tidak bisa dihindari tadi berdampak juga pada terkait dengan kerja, pola-pola, hasil kinerja jurnalis di lapangan. Persoalan sekali lagi, teknologi terus berkembang, dimudahkan, gitu kan, banyak fasilitas, tetapi faktanya, nyatanya hari ini, gitu kan, itu yang terjadi. Kami bersyukur juga ketika eranya COVID justru kepercayaan publik terhadap media juga sangat tinggi. Karena kenapa? Rupanya pada saat seperti itu masyarakat juga butuh rujukan mana yang benar terkait dengan informasi yang berseliweran mengenai situasi COVID pada waktu itu. Harapan juga kita mohon maaf agak bergeser di situasi hari ini menjelang kontestasi politik juga gitu kan. Harapannya masyarakat juga ketika mendapatkan sesuatu yang didapatkan bukan dari media massa, maka rasanya perlu dipertanyakan besar sumbernya, kebenarannya gitu kan. Jangan sampai kemudian kita menjadi bagian juga yang ikut serta memproduksi, mendistribusikan produk-produk hoax yang sebetulnya sekali lagi kita tidak pernah tahu sumbernya dari mana gitu kan, tetapi kemudian merugikan tidak hanya diri sendiri tapi juga masyarakat atau orang lain terkait dengan apa yang kita distribusikan, terkait konten yang kita buat ataupun konten yang kita dapatkan yang tidak pernah tahu sumbernya dari mana. Karena sekali lagi kalau kita bicara media sosial rasanya pribadi-pribadi ataupun
siapapun, tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak punya juga legal standing dia sebagai entitas media massa. Ini menjadi penting. Jadi literasi edukasi kepada masyarakat menjadi sesuatu yang penting dan menjadi tanggung jawab tidak hanya komunitas pers gitu ya, tetapi juga pemerintah serta semua pihak agar masyarakat tadi mendapatkan informasi yang benar dan baik. Jangan dibalik, benar dan baik. Benar dan baik menjadi poin penting bagi insan pers untuk menyampaikan sesuatu peristiwa, sesuatu informasi kepada masyarakat dan juga mengonfirmasi apakah paparan dari internet begitu berita-berita bohong juga ini bisa kita konfirmasi kembali di media mainstream apakah ini benar atau tidak dengan pertanggungjawaban kaidah-kaidah jurnalistik. Pak Agung, apakah memasuki masa kecerdasan buatan beberapa logaritma yang memberikan kepada masyarakat informasi secara apa yang masyarakat mau tinggal dicari begitu sesuai dengan logaritma. Apakah ini juga mempengaruhi proses jurnalistik saat ini? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu Pak Agung. Karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Anda masih menyaksikan Halo Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Agung Darmajaya selaku Wakil Ketua Dewan Pers. Pak Agung, kita lanjutkan perbincangan tadi Pak Agung. Pak Agung, tentu kemajuan teknologi akan berdampak juga sama kegiatan dunia pers saat ini begitu ya, tidak bisa kita hindarkan lagi-lagi. Dan banyak masyarakat mencari informasi secara mobile begitu, hanya di genggaman mengikuti logaritma. Lalu apakah kegiatan pers hari ini juga terpapar terkait logaritma tersebut? Dan apakah ini akan mengganggu nilai berita? Pak Agung, boleh di-unmute dulu? Baik, terima kasih. Siap. Ya, tadi saya menegaskan bahwa teknologi sekali lagi faktanya demikian. Tetapi kita tidak terjebak pada hal yang sebetulnya merugikan banyak pihak, termasuk media sendiri. Oke. Hari ini ketika orang misalnya dianggap teknologi karena algoritma, sehingga bisa jadi kemudian, mohon maaf teman-teman, misalnya membuat berita berdasarkan kebutuhan algoritma. Yang sebetulnya fakta di lapangan, berita tersebut tidak bersinggungan langsung sesuatu yang sebetulnya real layak diberitakan. Hari ini bicara tentang, mohon maaf nih, misalnya banjir, tetapi karena seksi lebih banyak di algoritma yang muncul adalah tentang pemilu, maka berita pemilu lebih dominan muncul, sementara fakta di lapangan terkait dengan pemberitaan, misalnya banjir lah, kemudian misalnya ada curah hujan dan segala macam bencana itu tidak muncul. Nah, ini menjadi penting bahwa masyarakat pers, komunitas pers, gitu kan, bicara realistis sesuatu yang memang faktanya ada di sekitar kita. Jadi sekali lagi kita tidak menaifkan bahwa hari ini ada yang melakukan pembenaran kalau dengan mengikuti kaidah algoritma maka diharapkan viewernya akan naik. Tapi sebetulnya sekali lagi itu sangat merugikan karena tadi masyarakat tidak butuh sesuatu yang sebetulnya tidak bersinggungan langsung gitu kan terkait dengan kebutuhan informasi. Ini menjadi penting catatan dan itu menjadi komitmen kita bersama bahwa teman-teman pers tetap melihat situasi secara rasional terkait dengan hal yang demikian. Terima kasih. Baik, artinya nilai berita tetap menjadi patokan tolak ukur bagaimana pemberitaan tersebut harus disampaikan kepada masyarakat. Lagi-lagi bukan patokannya menjadi logaritma atau apa yang in saat ini, tapi menjadi fokus mana yang lebih dekat dengan masyarakat. Begitu Pak Agung? Itu yang kita harus realistis ya, karena sekali lagi kebutuhan orang barangkali beragam, tetapi yang di depan mata yang memang nyatanya ada dan itu harusnya dikonsumsi informasi kepada publik yang jauh lebih realistis. Itu yang kita kedepankan. Anda Pak Agung pasti bertemu dengan banyak jurnalis, dengan banyak pekerja media begitu. Hingga saat ini, apa sih yang menjadi catatan penting mereka begitu terkait profesi mereka sendiri? Khususnya kesejahteraan mereka begitu. Ya sekali lagi tadi saya sampaikan di awal bahwa hari ini kurun waktu beberapa terakhir ini situasi media sedang tidak baik-baik saja ya. Tadi begitu munculnya platform baru ini suka tidak suka juga menghantam bisnis media.
Ya. terkait dengan tren orang bicara digital, rasanya juga media cetak sudah mengurangi banyak oplaknya. Ini Mhm. faktanya. Kemudian karena teknologi sudah digital di genggaman tangan, orang juga rasanya menonton dunia konvensional, misalnya televisi dan lain-lain. Mohon maaf, Mhm. segmentasinya sudah bergeser ke digital Digital. di seluler misalnya. Ini Mhm. fakta. Tetapi Iya. sekali lagi situasi yang dilakukan banyak hal, misalnya ya bagaimana membuat kemudian konten lebih kreatif, kemudian bagaimana membuat packagingnya lebih menarik gitu ya, membuat event-event yang kreativitas menjadi penting ya, sehingga sekali lagi walaupun itu tidak sepenuhnya bisa menolong, tetapi itu yang hari ini masih bisa kami lakukan gitu ya. Mhm. Dengan tadi misalnya berkolaborasi juga teman-teman yang konvensional, yang media mainstream menggunakan juga platform media sosial dielaborasi gitu kan, sehingga ketika Mhm. satu pangsa sisinya berkurang tetapi menggunakan platform media baru, itu juga bisa menjadi ceruk yang bisa kita sinergikan. Sekali lagi ini persoalan yang tidak mudah ya. Ya. Kita juga mendorong pemerintah misalnya memberikan exercise kaitannya dengan beberapa, misalnya tadi sempat kita ada waktu zaman Covid penundaan eh, kaitan dengan BPJS misalnya, kemudian ada kita juga meminta kebijakan misalnya bagaimana dengan tinjauan apa namanya pajak kertas dan lain-lain. Tapi sekali lagi itu tidak mengurangi makna kualitas dari sebuah media ketika menyampaikan informasi terkait untuk kepentingan publik. Tetapi tadi hari ini memang situasinya masih belum baik-baik saja, sehingga ini butuh struggle, butuh inovasi, butuh kreativitas gitu ya. Bagaimana mengemas konten, bagaimana menyajikan narasi, bagaimana menyajikan banyak hal sehingga orang bisa menarik. Karena bisa jadi sumbernya sama, tetapi ketika angle-nya dibuat semenarik mungkin, Mhm. bisa jadi orang punya punya pilihan, orang punya 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 sesuatu yang berbeda, yang kemudian memilih sesuatu yang punya karakteristik tersendiri. Ya. Jadi sama dengan berita ya, beritanya barangkali sama materinya, tetapi ketika angle-nya, kemasannya, banyak hal sehingga orang punya pilihan menentukan saya menontonnya di sana, saya bacanya media ini dan itu. Ini menjadi penting, terutama juga misalnya kayak teman-teman media online. Kecepatan penting hari ini menjadi sangat dikedepankan. Tapi sekali lagi cepat, tapi juga akurat menjadi penting. Ini menjadi sesuatu yang menarik gitu kan. Bagaimana membuat narasi, bagaimana membuat judul dan lain-lain. Kreativitas sangat penting hari ini. Baik. Kreativitas menjadi penting untuk dimiliki insan pers untuk terus menginovasikan diri terhadap perubahan. Lalu Pak, di momen saat ini, di pesta rakyat, artinya di pemilu saat ini, tentunya sangatlah sensitif. Polarisasi berusaha untuk diciptakan terjadi di mana-mana. Lalu bagaimana fungsi kita sebagai pers untuk melakukan persatuan, artinya tidak ada lagi yang terpecah-pecah sehingga tidak terjadi konflik horizontal antara masyarakat dengan masyarakat. Ya, di internal komunitas pers, Dewan Pers Hmm. menyampaikan bahwa ketika teman-teman pelaku pers ikut berkontestasi politik ya, misalnya menjadi calon legislatif atau Ya. pemimpin daerah, itu hak pribadi. Kalau Dewan Pers menyampaikannya kan mundur, kalau saya pribadi menyampaikannya mengundurkan diri ya, cuti. Kalau saya menyampaikannya mengundurkan diri gitu kan. Kemudian kaitannya dengan teman-teman juga yang terlibat dalam tim sukses sama. Tetapi ketika pilihan pribadi-pribadi, maka itu oke lah. Yang menarik barangkali ketika hari ini bagaimana kita juga menjaga netralitas newsroom. Betul, Hmm. mungkin pemilik media berafiliasi terhadap partai tertentu. Tetapi kami mengingatkan dan menegaskan, dan kita sudah bertanya juga kepada mereka, apakah Anda ikut terlibat juga? Dan mereka disampaikan, oh bukan, media kami pimpinannya betul, tetapi Pemret dan newsroom tidak terkait terafiliasi dengan media atau dengan partai tertentu. Ini menjadi penting sebetulnya, karena sekali lagi tadi saya mengulang-ulang cerita, ketika itu dilakukan dan terang benderang dan Ya. dilakukan vulgar, maka yang dirugikan bukan hanya masyarakat, tetapi media sendiri. Karena kenapa? Tentunya pilihan masyarakat beragam dengan apa yang diinginkan, pilihan politiknya. Ketika dia merasa berbeda, maka tentunya dia akan meninggalkan layar kaca TV tersebut atau media tersebut, sehingga dia akan mencari media yang lain yang dianggap netral, yang dianggap ada tidak keberpihakan. Ini tentunya sangat merugikan. Jadi ini menjadi penting kepada teman-teman pers seperti itu, karena sekali lagi ini menjadi penegasan gitu kan, bahwa keberpihakan secara pribadi itu pilihan. Tetapi ketika menggunakan atribut simbol
media, gitu kan. Mhm. Ya, secara terang-terangan, apalagi berafiliasi, maka tentunya itu menjadi catatan bagaimana kaitan dengan undang-undang penyiaran. Jadi saya rasa sampai hari ini kalau nanti mau debatable ya, Pak, buktinya saya melihat ada yang di sana warnanya agak begini, agak begitu. Saya sudah bicara juga dengan para pemilik, ya, mereka menegaskan bahwa betul saya pemimpin, tapi ketika bicara media kita lepas. Gitu. Hanya persoalannya barangkali ketika bertanya lagi nih, Pak, tapi sering muncul ya itu, kan dia bilang, loh Pak, kan ada iklan advertorial dan lain-lain, kan saya boleh juga Pak. Nah ini menjadi persoalan. Ranahnya teman-teman KPI barangkali bisa menjawab, tapi kalau dari kami, dari sisi pemberitaan itu menjadi penting bagaimana memberikan ruang yang sama kepada semua pihak, kepada semua kontestan partai politik untuk diberitakan. Itu Baik. sih Mas. Baik Pak Agung. Pak Agung, terakhir harapannya terkait Hari Pers pada tahun ini seperti apa? Ya, baik. Terima kasih. Seperti tagline pada tahun ini, kita berharap ketika tahun politik gitu kan. Jadi bagaimana kita mengawal transisi kepemimpinan nasional dan menjaga keutuhan bangsa menjadi penting. Bahwa ketika teman-teman punya pilihan, wajib. Tetapi sekali lagi tidak masuk dalam ruang redaksi yang kemudian dimunculkan gitu kan secara fanatik yang sebetulnya itu mencederai proses-proses demokrasi yang sedang berjalan. Saya mengingatkan bahwa sebuah negara demokrasi tidak hanya bicara trias politika, bahwa ada eksekutif, ada legislatif, ada edukatif, tetapi juga ada pers gitu. Sekali lagi bagaimana pers menjaga netralitas dengan terkait dengan proses berbangsa dan bernegara dalam sebuah demokrasi, maka kita harapkan pers juga berperan dalam mengawal suksesnya pemilu tahun ini, gitu kan. Tidak hanya penyelenggara pemilu KPU Bawaslu ataupun pemerintah dalam hal ini yang terlibat, tetapi pers juga menjadi peran penting bagaimana memberikan edukasi, memberikan informasi yang benar dan baik, serta mengawal juga proses-proses demokrasi sehingga nanti di ujung cerita pemilu berjalan dengan baik, lancar, luber, adil, serta aman. Ini menjadi penting tanggung jawab kita bersama mengajak semua insan pers untuk bisa terus serta berperan aktif terkait dengan pelaksanaan pesta demokrasi yang sedang kita tunggu-tunggu, menghitung hari dalam pelaksanaannya. Saya rasa barangkali itu Mas menjadi penting. Baik, terima kasih Pak Agung. Semoga fungsi pers menjadi pilar keempat begitu, menjadi pengawas kepemerintahan. Apalagi sedikit lagi udah mau pemilu nih Pak Agung. Semoga apa yang kita jalani saat ini begitu ya, menjadi pemilu yang demokrasi murni begitu dan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih Pak Agung telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Terima kasih semuanya. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat kreasi pernak-pernik Imlek dari limbah galon. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.